Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ini Jawa sekali Pak ya. Mayoritas. Tapi yang sing Sunda. Betawi. Tapi sedikit paham ya. Kalian belum buatan sakit bahasa Indonesia. Jika kau hormati sedangkan jamaah majlis Yasin Fadilah ya. Fadilah Nurrahim. Insyaallah Yasin Fadilah keramat ya. Berumulan ibu gadah rencang ingkang saiki niku suci ra umum ingkang malaken Yasin Fadilah, termasuk di antara apa Fadilah Yasin Fadilah kan gawe sugih nggih mboten omahe api mobil akeh. Dan yang terakhir niki sing agak menyakitkan kagem ibu-ibu bojone akeh. Lagi nyampun kadung dikabulkan kali Gusti Allah apa yang dihajatkan, terutama kan kaya orang yang kaya niku mesti banyak mengevaluasi, terutama rumahnya dievaluasi digedhe gimana, terus kendaraan nih ditambahi. Nah yang paling terakhir mesti mengevaluasi istri. Nah orang buatan ini saumpama Yasin Fadilahnya niku dikabulkan kali Allah nih, ditakdirkan menjadi orang kaya, rumahnya kayak istana, kendaraannya api-api akeh. Yang paling menyakitkan ini mengevaluasi istri. Gimana? Orang buatan ini. Orang kaya mesti banyak mengevaluasi bu. Nah inilah termasuk di antara fadilahnya apa? Yasin Fadilah niku cepat damel tiang niku sugih. Sugih nggih. Masyaallah. Nah, napa biasanya niku Yasin Fadilah kalau nama ngajeng cerita tentang begini dan lihat tahudi riyen niku tenggen cerita-cerita para ashabut tabi'in. Di antaranya niku ada seseorang yang mengamalkan apa? Seseorang yang mengamalkan banyak sekali amalan-amalan hanya karena dia menginginkan satu keinginan yang belum pernah dia rasakan, yaitu menjadi orang kaya. Ada salah satu cerita min auliyaillah, salah satu kekasih Gusti Allah, bertahun-tahun dia menjadi kekasihnya Gusti Allah. Dia niku merasakan pun sepuh sudah tua wis wayahe wafat, namun ada satu keinginan di dunia ini yang belum pernah dia rasakan, terutama sugih wali sing umur 85 tahun temriku menginginkan satu, hanya dia ingin merasakan kekayaan. Mergo saurip-uripe niku fakir. Akhirnya beliau mengamalkan salah satu amalan yang membuat kaya, sehingga amalan tersebut direspon oleh malaikat. Ini tentang napa kitab Turatul Nasim ada namanya Fadilatul Fuqara wal Masakin. Amalan tersebut direspon malaikat, sehingga malaikat matur kali Gusti Allah, ya Allah, beliau ini wis dicap jenengan sebagai kekasih jenengan, sudah dicap sebagai wali. Kenapa jenengan boten mengabulkan satu keinginan saja yang belum pernah beliau rasakan, yaitu ingin merasakan kekayaan dunia? Bagi jenengan dunia kan katanya sepele,
ibarat bangkai dan lain sebagainya. Kenapa jenengan mesti mempertimbangkan apa keinginan wali tersebut? Apa jawaban Gusti Allah? Terus aku sesuk ling lebok kedah nang swarga menggunakan alasan apa? Terus aku sesuk ling lebok ke wali iki nang swarga dengan alasan apa? Ya alasan fakir iku. Nggih, mergo alasan fakir. Nah nikulah. Nggih napa? Dengan Yasin Fadilah niki saumpami hajat-hajat yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, mungkin Allah akan mempersiapkan pengabulan doa yang nanti di yaumil mungkin kenal. Entah kenapa, termasuk di antara sahabat orang yang tadinya fakir, pemulung. Di zaman Nabi Sa'labah niku termasuk seseorang yang dicap Kanjeng Nabi ku hamamatul masjid merpatine masjid. Maka saurip-uripe niku teng pundi? Teng masjid. Ketika Rasulullah disebut merpatine, suatu ketika dia ingin kaya, matur kali Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, kalau pengen merasa kesugih iki kaya apa? Apa kata Nabi? Ojo wis rasa aneh-aneh. Bahasane sekarang itu gak usah neko-neko. Wis mungkin Gusti Allah mentakdirkan jenengan sekarang iku didadekke alasan awakmu sesuk mlebu swarga. Sampai berkali-kali meminta Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, berikan satu amalan yang membuat saya itu menjadi orang kaya. Kata Nabi, mungkin miskinmu ini yang nanti bakalan dijadikan sebuah alasan kalian masuk surga. Akhirnya sampai berkali-kali, kemudian pun ya Rasulullah, pokok kula nyuwun saestu kasih satu amalan sing dadake aku sugih. Akhirnya dikailah kali Kanjeng Nabi. Kasih satu amalan sing dadake salah sugih, dikai amalan. Terus difasilitasi, terutama dikai udah satu. Akhirnya mana dia dibuat umum. Ketika dia sudah menjadi orang kaya, wong kaya kan wajib zakat, gimana? Termasuk di antara zakat yang wajib diwajibkan untuk zakat yaitu al-bahaim, al-qanaim, rojo koyo, kambing. Kambingnya itu saking banyaknya sehingga disuruh untuk zakat. Kambing wajibnya zakat niku ketika sudah 40, ini betul wajib zakat satu kambing. Itu saking banyaknya sehingga kalau harta sudah semakin banyak, otomatis dia zakatnya tambah banyak. Akhirnya betul. Nggih. Ketika sing dinani datang, ya Sa'labah, wayahmu bayar zakat. Apa kata Sa'labah? Ketika dihitung sampai ribuan, zakatnya jadi akhir. Apa kata Sa'labah? Wah, Rasulullah ini boten mengirimkan putusan untuk pengambilan zakat tapi pungli. Iki namanya pemerasan. Saat itu juga Sa'labah saat dia kaya, ketika tidak memberikan zakat, ini kenapa? Dicap oleh Gusti Allah, fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim. Semenjak itu Sa'labah dicap wong munafik ila yaumil kiamah. Mati nek dadi wong munafik. Resikonya akeh. Lain mriki kalau nama ajan setan, disinilah kehebatan Al-Quran. Dan terus banyak sekali orang-orang yang mencintai Al-Quran, orang-orang yang senang sama Al-Quran. Itu ada beberapa macam. Si wong sing senang, orang yang suka hanya sekedar membaca, kayak para hafal Al-Quran, dia betul senangnya macam. Ono wong sing seneng Al-Quran, seneng barokah, itu hanya sekedar membaca surat-surat pilihan sing didadake jimat kaya jenengan-jenengan.
Nek pas seneng Al-Quran itu posisinya pas ruwet, wajah-wajah banyak problem, wajah-wajah banyak utang, banyak kredit. Akhirnya juga termempang yasinan. Aku disebutin. Ada juga seseorang yang mencintai Al-Quran itu dari sisi ilmiahnya. Terus kita para santri itu diajarkan kali guru-guru kita nggak senang Al-Quran, senang sisi ilmiahnya, sehingga kita mencintai Al-Quran, kita membaca Al-Quran itu ketika kita paham maknanya menambahkan keimanan kita kali Gusti Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini pula sing kita cari salah satu modal bahwa kita nggak bakalan pernah disalahkan oleh para malaikat ketika nanti ditanya oleh malaikat di alam kubur. Salah satunya senang Al-Quran sing maknanya itu dijadikan tambahnya keimanan kita, termasuk di antara salah satu ayat sing wonten teng Al-Quran itu sing sisi ilmiahnya itu sangat luar biasa, sehingga kaya-kaya kula niku agak janggal sama seseorang yang mengamalkan Yasin Fadilah yang di situ hubungannya dengan ekonomi, hubungannya kali ekonomi, kayak uang sing ngeruwet, wajahnya penuh masalah, penuh hutang, penuh kredit dan lain sebagainya. Itu janggal ketika mengamalkan surat-surat yang sama sekali di dalamnya itu nggak ada hubungannya, kayak Al-Waqi'ah, Iwas, Ba'da Asar, gimana? Padahal itu menerangkan tentang idza waqa'atil, menerangkan apa? Dino kiamat. Apa hubungannya dengan ekonomi di jenengan? Yasin. Termasuk di antara salah satu ayatnya wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil. Ayatul niku. Wa ayatul lahum anna hamalna, yang kurang lebih maknanya termasuk di antara ayat Gusti Allah, tanda-tanda kebesaran Gusti Allah, bae awak dhewe pernah diselamatkan oleh Allah di saat napa Allah mengutus, Allah memberikan bala terhadap kaumnya Nabi Nuh. Nggih. Ada Nabi Nuh disuruh membuat kapal. Nggih mboten? Nggih. Itu disebut wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhur. Nah, kita niku di antara dua periode. Satu, kita bisa dikatakan dengan Bani Adam, nggih. Bisa dikatakan Bani Adam. Yang kedua, kita juga bisa dikatakan dengan Bani Nuh. Sebab dengan Al-Isra wonten ayat dzurriyyataman amalna ma'anu. Kita bisa dikatakan dua nama. Bisa dikatakan Bani Adam kali Bani Nuh. Mereka nang dunya iki pernah ditinggali oleh 80 manusia tok. Itu disebut mbah-mbah awak dhewe. Pernah di dunia ini ditinggali wong-wong muslim tok, yaitu dari yang pertama Adam dan Hawa. Yang kedua saat pemberantasan anak cucu Adam yang terlaknat, yaitu di zamannya Nabi Nuh, sehingga dunia diduduki hanya 80 orang sing muslim, sing mukmin. Terus yang ketiga, nanti sebelum hari kiamat dunia bakalan diduduki oleh orang-orang mukmin, yaitu pas nalikane datangnya Isa al-Masih. Ada 3 periode di mana dunia itu bakalan hanya ditempati oleh tiang-tiang mukmin. Satu pas Adam dan Hawa, yang kedua di zamannya Nabi Nuh, yang ketiga nanti ketika sudah mau kiamat. Termasuk wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhur. Nabi Nuh disuruh untuk membuat kapal untuk menyelamatkan seseorang, orang yang iman kali Gusti Allah. Terus setelahnya wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhur.
wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. itu maknanya, dan aku akan menciptakan satu kendaraan yang sefungsi dengan kapalnya Nabi Nuh. Kapalnya Nabi Nuh biyen hanya mampu ditunggangi oleh oleh hanya orang-orang dan para kewan-kewan. Sekarang kapal bisa ditunggangi tronton, betul. Bahkan sekarang naik kelas yang disebut Allah tadi khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Sesuk aku bakalan menciptakan beberapa kendaraan yang sefungsi, yang mempunyai fungsi yang sama seperti kapalnya Nabi Nuh. Iya, yang ada di dalam apa jenengane Yes. terbukti saiki sono motor mabur, ono mobil, ono truk dan lain sebagainya. Terus ketika melihat ayat yang semacam itu menjadikan kita tambah iman bahwa Al-Quran itu mukjizat. Atau hubungannya kalian ekonomi betul, tapi gak apa. Tapi betul itu niku nggih wis apik gelem yasinan ki wis apike romo. Nggih betul. Nggih. Dibanding wong sing bid'ah ini kok. Tapi kita pas Al-Quran itu semua yang ada di dalam kandungannya itu isinya sangat luar biasa, sehingga kami para santri dididik oleh guru-guru kita untuk mencintai Al-Quran bukan hanya segi barokai mawon, tapi sisi ilmiahnya. Kagem sangu, bahasanya itu kagem sangu, yang mana Al-Quran punika menjadi salah satu pembimbing kita, mukjizat terbesar Kanjeng Nabi sing dadekake Islam itu bakalan ana ila yaumil qiyamah. Kula ajeng menceritakan sedikit tentang mukjizat Al-Quran. Niku sampun bawa satu mukjizat Al-Quran yang menerangkan tentang ramalan di hari selanjutnya. Kata Gusti Allah pada waktu itu, besok di zaman umat Kanjeng Nabi bahasanya, di zaman akhir aku bakalan menciptakan kendaraan yang sama fungsinya seperti fungsinya kapalnya Nabi Nuh. Terus yang kedua, Al-Quran menceritakan tentang tauhid, ada wahyu dari Gusti Allah yang Allah itu ngantikan kali Kanjeng Nabi, yas'alunaka madza yunfiqun. Anten mboten? Yas'alunaka madza yunfiqun. Anten ta? Anten. Kenapa sih kudu ana ayat yas'alunaka madza yunfiqun? Wahai Muhammad, nanti kalau ada orang-orang yang datang kepadamu kemudian mempertanyakan apa sih yang harus saya sedekahkan, sedekah apa yang menjadikan saya diridhai Gusti Allah, itu maknanya. Nah, zaman biyen kedekatan para sahabat Nabi dan Kanjeng Nabi, dekatnya sahabat Nabi dan Kanjeng Nabi itu hanya satu tujuannya, hanya dimanfaatkan dalam urusan agama ini. Mulane sahabat Nabi ketika tanya kali Kanjeng Nabi itu urusan agama. Ya Rasulullah, sedekah nopo sing datek di kula niku mlebu swarga. Jamaah Yasin Fadilah, adakah yang datang ke Abah Rudi nanya, "Bah, kula akan kedah sedekah nopo nggih? Kersane kula niku napa dipun cap ahli swarga." Anak wonten mboten? Nanglet amalan nopo nggih? Kula bangkrut e. Kan ngoten niku. Nek gak wong sugih, gak wong loyal terhadap agama, itu gak bakalan siap ketika bertanya pada orang-orang alim sedekah apa sing dadek di kula niku dicap ahli swarga. Tak lakoni kabeh. Iki gak enak. Terus perempuan juga ketika tanya,
Yas'alunaka 'anil mahid ya Rasulullah. Kalau pengen bertanya tentang masalah haid. Ada enggak ibu-ibu yang seperti itu? Alane baik, tapi pun dia bujune wong pun anu iki pengen rapi malih, iki pun ben gak rapi maneh. Gimana? Kehebatan para sahabat Nabi. Kedekatan sahabat Nabi dengan Kanjeng Nabi hanya dimanfaatkan dalam urusan Agama. sama sekali urusan ekonomi, urusan kemauan. Yas'alunaka madza itu mereka kan kejadian apa namanya Madinah itu dulunya Yasrib, kenapa sekarang dijadikan namanya Madinah Al Munawwarah? Ini betul. Dulu Madinah namanya Yasrib, kota setan, kota yang sangat kumuh, yang mana ada di situ sangat luar biasa, sangat luar biasa menjijikkan, yang mana dihuni oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, yang mana mereka punya adat kalau Yahudi ketika istrinya sedang haid itu malah dikumpuli, agama Nasrani ketika perempuannya sedang haid dibuang kurang dipakani, dibuang buah nanti mungkin ampun selesai, sekiranya sudah selesai niku napa diambil malih, seolah-olah niku perempuan hanya dijadikan sebagai bahan yang ngapunten. Ketika punya anak perempuan niku rusak menjadi aib yang sangat besar mulai dari kubur. Gimana? Itulah mereka. Ketika datangnya Kanjeng Nabi, pertama Kanjeng Nabi niku hijrah membawa sahabat muhajirin kurang lebih 500 orang. Di sana disambut oleh orang-orang Ansor, oleh tiang-tiang Ansor, yang mana ketika Kanjeng Nabi datang membawa 500 sahabat muhajirin, Kanjeng Nabi itu sampai kota Madinah, ada orang-orang Ansor yang mempersiapkan rumah, mempersiapkan sandangan, mempersiapkan makanan, khusus disebut walladzina tabawwa'ud dar. Ketika datang Kanjeng Nabi beserta orang-orang muhajirin datang ke kota Madinah, orang-orang Ansor itu mempersiapkan rumah, makanan, dan semua yang memfasilitasi orang-orang muhajirin. 500 orang banyak nih Bu. Kemudianlah Kanjeng Nabi bingung arep bagi kepiye. Bahkan sampai Kanjeng Nabi ada sahabat muhajirin banyak yang meninggalkan istrinya demi hijrah kali Kanjeng Nabi sebab bicara gelem. Ada orang-orang Ansor yang punya istri 4 disuruh menceraikan 2, dikasihkan ke sahabat muhajirin, sehingga memanajemenkan pembagian untuk sahabat muhajirin saking bingungnya. Apa kata sahabat Ansor? Sahabat Ansor kan tahu Kanjeng Nabi bingung baginya piye iki, ditempatkan di mana, Abdurrahman bin Auf ditempatkan di mana, makannya apa, kan bingung. Wong 500. Apa kata sahabat Ansor? Ya Rasulullah, hadhihi madinatuka, iki kotane jenengan. Wis jenengan sak-sake ajeng dibagi kepiyen pun niki kotane jenengan. Dan apa yang jenengan ambil, apa yang jenengan perlakukan iku luweh aku cintai dibanding apa yang saya tahan. Ada peristiwa-peristiwa di balik Yasrib dinamakan dengan Madinah, yang mana peristiwa dramatis yang menjadikan kita niku malu ngaku-ngaku dadi umat Kanjeng, ngaku-ngaku dadi umat Kanjeng. Apa yang pernah dikasihkan oleh sahabat Ansor, yaitu seluruh kota dikasihkan untuk Nabi ketika Futuhat. Yasrib sudah menjadi kota Madinah. Di Madinah banyak sekali perkampungan-perkampungan yang diambil oleh Nabi, diperangi oleh Nabi sehingga diambil kampungnya, dikuasai Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ini pun mengembalikan, ya ashabal Ansor,
apa yang dulu pernah kau berikan kepada kami, kepadaku dan sahabat-sahabat muhajirin, saya kembalikan. Apa kata sahabat muhajir, sahabat Ansar? Ya Rasulullah, kami menginfakkan hartaku, rumahku, semuanya untuk Allah. Saya nggak mau mengambil izin. Wong wis tak keke kanggo Gusti Allah, kok tak jaluk, kok tak tampani. Saya kira-kira ana gak wong sifat itu. Pengennya sedekah niku ya Lebih banyak dilipat gandakan kali Gusti Allah 10 kali. Nggih mboten? Ikulah salah siji gunane ngaji ben rada duwe izin, ben rada duwe izin. Ikulah mereka. Sahabat Ansor, apa yang sudah pernah diberikan dulu terhadap sahabat Muhajirin. Karena Allah ketika dikembalikan lagi, ya, ketika dikembalikan lagi, ini enggak mau. Ya Rasulullah, saya memberikan semua hartaku untuk Allah karena lillahi ta'ala, enggak mau saya menerimanya lagi. Izin pula. Izin. Begitu pula sahabat muhajirin. Sahabat muhajirin kan lil fuqara alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Sahabat muhajirin niku menjadi orang fakir karena diusir oleh keluarganya, mergo ngikut Kanjeng. Nggih mboten? Ikut hijrah bersama Kanjeng Nabi, sehingga istrinya, keluarganya semua ditinggal. Dia membawa kolor-kolor tok, membawa sandangan tok. Ketika perang Badar, ketika perang Badar Kanjeng Nabi berangkat dari Madinah ke Makkah, ingin menguasai kota Makkah. Nanti masuknya ke Fathu Makkah. Ketika menang perang Badar, Kanjeng Nabi mempertanyakan, ya ashabal muhajirin, wahai sahabat-sahabat muhajirin, apa yang dulu pernah kamu tinggalkan, saya kita balas. Apa kata sahabat muhajirin? Ya Rasulullah, kami meninggalkan hartaku untuk Allah, saya nggak mau menerimanya. Itulah kehebatan dua sahabat Nabi, sahabat Ansar dan Muhajir. Itu diabadikan dalam Al-Quran. Ini Kanjeng Nabi pantas kalau ngandikan afdhalul qurun qarni, sebaik-baiknya waktu, sebaik-baiknya zaman, zamanku. Sebab keimanan nih kata mengatakan yang mana amal ibadah, sebuah kebaikan yang pernah dia lakukan karena lillahi ta'ala, bahkan ketika Allah mengembalikan, ketika Allah membalas kebaikan tersebut, dia tolak emah diganti nanggunya. Semoga ya sifatullah niki niku diganjar kali Gusti Allah. Amin. Gampangnya dikabulkan apa sing nanggunya, boten mirangi jatah ganjaran kita yang bakalan kita nikmati. Amin. Amin ya Allah. Kejadian perilaku yang baik yang dialami oleh sahabat muhajir, sahabat Ansar itu selalu dramatis. Ya, sahabat Abu Bakar niku perilakunya sampai diabadikan dalam Al-Quran. Salah satunya Abu Bakar As-Siddiq nate mempunyai makanan yang sedikit yang hanya cukup untuk dimakan oleh keluarganya. Ada 3 roti, bahasanya ada 3 roti. Nah, dengan riwayat itu ada 3 roti. Ketika sudah ngumpul, sudah mau makan, ada orang yang dodok-dodok. Ya Abu Bakrin, assalamualaikum ya Abu Bakrin, dibuka. Orang berkata, "Nggih, wonten napa? Waalaikumsalam, wonten napa? Sinten jenengan?" Kula tiyang miskin. Ada perlu apa di sini? Saya minta makan, belum makan dua hari. Oh, alhamdulillah, belum makan 2 hari. Saya lagi satu, kasihkanlah 1 roti. Arab ma'amalih kan tinggal 2. Terus dibagi tinggal 2. Aja ma'amalih, nonton tiang sing dodok-dodok malih. Assalamualaikum ya Abu Bakrin.
Waalaikumsalam, sinten? Kula. Sapa? Cah yatim. Ada apa kesini? Saya minta makan. Berapa hari belum makan? 3 hari. Masya Allah. Tolong dino kasihkanlah. Tinggal siji. Wis mahape dibagi telu untuk keluarganya. Arep dibagi ajeng dipotong. Niku ada orang yang dodok-dodok maneh. Assalamualaikum ya Aba Bakrin. Salam. Siapa? Saya tawanan perang yang sudah lolos. Muslim enggak? Muslim. Ada apa kesini? Mau minta makan. Berapa hari enggak makan? Sudah 4 hari. Kasihkanlah. Kasih itu maaf. Diabadikan dalam Al-Quran. Wa yu'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ini batan para sahabat. Tauhid kita, imannya awak dewe gak bakalan iso menandingi keimanannya para sahabat. Itulah yang disebut afdalul qurun, sebaik-baiknya tauhid, sebaik-baiknya zaman, yang mana zaman tersebut ikut tauhid terus dikalahkan oleh sinten sinten. Miskinan wa yatiman wa asir. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukur. Yang mana mereka ketika berbuat baik itu gak pernah mengharapkan balasan, bahkan rasa terima kasih dari orang yang pernah diapiki. Ini gue gak ngarep wong saiki. Apalagi nek wis kecil ustaz. Masya Allah. Gak dipasang pamfletnya ngono murang murah. Nauzubillah. Keimanannya, keikhlasannya itu nggak ada yang bakalan pernah mampu menyaingi keimanannya para sahabat. Kehebatan Al-Quran memberikan itu. Sehingga kita ketika paham isinya, sidik-sidik memahami isinya, niku sidik-sidik sakit kelingan dan kemutan apa yang dulu pernah diberikan oleh sahabat Nabi untuk agama, sehingga sakit dados evaluasi kita ketika beramal baik niku seharusnya bagaimana, ketika menghafalkan Al-Quran, ketika menyebarkan ilmu, ketika mengamalkan beberapa amal, apa yang harus kita evaluasi sehingga kita nggak pernah memperdebatkan, tidak bakalan pernah mempermasalahkan dan menyesali kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan. Dalam urusan berbuat baik, para sahabat Nabi pun seperti dalam urusan menahan hawa nafsu, dalam urusan menahan hawa nafsu pun mereka ketika mereka emosi niku merbalilahika disebut bahwa wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas, termasuk di antara orang baik yang disebutkan dalam Al-Quran wal kadhiminal ghaidha, mereka mampu menahan hawa nafsu. Sayyidina Ali nanti perang tanding dengan orang kafir, perang tanding ini satu-satu. Di saat perang tersebut niku ada pada tangannya Sayyidina Ali, kemenangan peperangan tersebut wonten nanggen tangane Sayyidina Ali. Pedang Sayyidina Ali sudah di leher orang kafir. Wis di leher orang kafir. Sahadat gak? Nek gak iki tak nges ngono ku mati. Sahadat gak? Sayyidina Ali diludahi. Sayyidina Ali diludahi di wajahnya. Sayyidina Ali malah melayu ngiprit. Rasida membunuh. Ketika ditanya sahabat Nabi, "Ya Ali, kemenangan peperangan kita wis ana di ujung tanduk, jenengan karek nges ngopo ndadak melayu? Rasida menang kita." Nah bahasane sahabat-sahabat sing nakal kaya Kang Hafid niku, "Ya Ali,
nek jenengan menang, kita kan dapat jarahan perang ki. Ono wedok-wedok edanan kita jadikan budak, kita jadi bahan kelonan. Penak. Kayak Kang Hafid kan ngoten niku wadene. Gimana? Apa jenengan? Apa ini? Apa kata Sayyidina Ali? Aku bagi ludahi, aku emosi. Seumpama aku emosi membunuh orang kafir, aku sing niat mangkat perang karena lillahi ta'ala. Aku membunuh orang kafir mergo emosi, bukan lagi karena lillahi. Ada sekarang ketika PD demo takbir iku mergo akeh masane. Gimana? Kita nih sahabat ketika emosi wae mergo lillahi. Ini nang itu. Iki wong emosi ya, mergo wani mergo akeh masane. Mergo akeh sing backingi. Nggih mboten. Coba nek ana sing backingi wani emosi gak? Karo pemerintah wani emosi gak? Maka dingin itu walafi namanya. Sehingga apa yang disebutkan Imam Al-Ghazali tinggal fasal-fasal terakhir niku wonten wayaqbalul ma'dzirata wa la yuqabilu ahadan bima yakrah wa yamshi ma'al armalati wa dhawil ubudiyah wa la yahabul muluk wa yaftutu lillahi ta'ala wa yabdu. Nah, emosilah mergo lillahi ta'ala, bukan karena hawa nafsu. Ketika memang agama itu diinjak-injak, sok emosi. Tapi karena hanya urusan harga dirimu diinjak-injak dan lain sebagainya, itu mungkin mereka yang menginjak-injak harga dirimu, itu Allah kirimkan supaya kamu gugur apa? Baten sam. Kan ada niku asa antakrahu syai'an wa huwa khairun wa huwa khair. Mungkin perilaku yang kurang baik yang Allah takdirkan untukmu, yang menimpamu, bagi Allah iku sing luwih apik. Ngoten niku. Itu Al-Qur'an. Masuk di antara napa? Seorang kula niku termasuk yang sing seneng Al-Qur'an, boten namung sekedar maos, tapi jan sedikit kali tak paham. Bahkan hampir setiap malam ketika kula niku maos Al-Qur'an, kok gak paham. Buka-buka kita kok gak paham isine. Tak sholat. Ya mau pengen siji, ya Allah pahamkan aku dengan ayat ini. Masya Allah. Kadang-kadang kula nek napa dalu maos Al-Qur'an, salat kali maos Al-Qur'an. Niku nek jarang hafal, jarang paham ayat, tak ulang-ulang sampai kadang-kadang nangis. Kadang-kadang nangis. Sampai ke ayat gak paham dengan satu ayat yang ada dalam Al-Qur'an, tak ulang-ulang. Maos Al-Qur'an. Mudah-mudahan napa ingkang kita was niku ndadosaken mahabbah kita, mahabbah terhadap mukjizat terbesar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemauan kita paham, saged paham napa ingkang dipun kehendaki Allah dalam Al-Qur'an. Napa sampai ini cerita tentang mukjizat Al-Qur'an. Ikulah namun sekedar contoh sedikit sing kula critakaken. Napa ingkang anten di dalam Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an itu dados mukjizat terbesarnya Kanjeng Nabi dan menjadi mukjizat pilihan Kanjeng Nabi. Kenapa Kanjeng Nabi boten memilih mukjizat seperti mukjizatnya Nabi Musa, seperti mukjizatnya Nabi Sulaiman, seperti mukjizat-mukjizatnya nabi-nabi terdahulu. Ketika Kanjeng Nabi ditanya, laula utiya mislama utiya Musa, ya Muhammad, jare awakmu ngaku nabi, dene awakmu gak duwe sesuatu yang seperti dipunyai oleh Nabi Musa, tongkat sing iso
Belah. Apa yang kata Nabi? Alah aku nak duwe yo. Awakmu yo bakalan gak percaya nganggep tongkat sihir apalagi sing saiki. Sing saiki ya betul. Sing lagi viral. Kiai duwe hal-hal sing spektakuler niku malah dianggap dukun dan lain sebagainya. Ini betul. Dan orang datang ke situ itu hanya minta doa, gak boleh gitu, gak boleh gitu. Itulah Kanjeng Nabi kenapa milih Al-Quran. Sebab sing bakalan menjadi hutan lil muttaqin yaitu apa? Al-Quran. Sing bakalan mendampingi umatnya Kanjeng Nabi untuk mempunyai keimanan terhadap Gusti Allah. Sehingga Kanjeng Nabi ngendikan kali sahabat Nabi, aku itu sangat mencintai umatku, mencintai ikhwani. Siapa ikhwani? Siapa saudaramu ya Muhammad? Apakah kami para sahabatmu? Bisa. Kamu sahabatku. Kowe iman karo aku, iman kali Gusti Allah, mergo ora aku. Sing tak sebut sedulurku itu, yaitu seseorang jauh bagi orang yang datang setelah aku wafat, setelah aku tidak ada, tapi mereka iman kali Gusti Allah, iman dengan aku. Iku sing bimbing apa? Sing bimbing ibu Al-Quran ila yaumil qiyamah. Kemauan ingkang saged kawula aturaken wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi